Oke, Ibrani 1 ayat 6 kita baca. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Gimana Pak, pesan ini apa? Yesus kan sebagai manusia. Nah, di sini malaikat menyembah dia dalam posisi Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah di sini, Pak? Nah, ayo Erben, Bu Sofi. Kalau saya jawab ini bukan dianggap, Pak. Memang dia ilahi dan malaikat harus wajib hukumnya atau aturannya menyembah dia. Karena segala sesuatu diciptakan oleh dia, sang anak ini, sang manusia ini, yaitu Yesus. Pertanyaan saya lebih spesifik ini, Ya. di mana manusia yang diwakili oleh Yesus dapat dikata bahwa ternyata makhluk yang lebih mulia bandingkan dengan malaikat, ternyata manusia. Sebab Yesus, Allah menjadi manusia itu bukan menebus malaikat. Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Allah tidak bermaksud untuk menyelamatkan malaikat. Iblis kah apa? Lucifer kah, ular naga tua itu, setan dan lain-lain sebagainya. Allah tidak bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Tetapi apa? Dia bermaksud untuk menyelamatkan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi itu pandangan saya bahwa ternyata makhluk yang lebih mulia adalah manusia daripada malaikat. Silakan tanggapi yang lain. Ya, gini Pak, kalau merujuk di ayat ini, kita tidak bisa tentukan manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Kalau menurut saya Pak ya. Karena ayat ini menerangkan tentang Yesus. Sang ilahi itu yang telah menjadi manusia. Itu Pak. Contoh, Yesus disembah oleh manusia. Murid-muridnya menyembah dia. Orang kusta menyembah dia. Banyak orang-orang menyembah Yesus. Kalau Yesus hanyalah manusia, yang Bapak kategorikan tadi, dan masa manusia menyembah manusia. Itu Pak. Dikatakan di dalam ayat ini Pak, kan Allah. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Ya, siapa yang sulung ke dunia? Jadi di sini keilahiannya itu ditinggalkan. Artinya tidak dipakai, tidak ya kata kasar lah, tidak diperhitungkan, tidak berlaku lah. Bukan. Dalam Filipi kan kenosis sama inkarnasi kan seperti itu. Allah, kealahan itu tidak bekerja secara penuh begitu. Nah, di sini saya tidak tahu kalau ada yang tahu bahasa aslinya Yunani atau bahasa Inggris. Kata membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ini mengandung arti seperti apa? Sehingga saya berpikir begini, tadi kan saya sudah katakan. Kenapa Allah tidak berencana menyelamatkan malaikat yang jatuh, tetapi mau menyelamatkan manusia yang jatuh? Nah, di sini kan saya jawab, Pak. Jangan banyak dulu, Pak. Pemikiran saya, nalar saya, berarti manusia ini yang lebih, menurut pandangan Allah, manusia ini lebih daripada malaikat. Itu, silakan, Pak. Oke, Pak ya. Kalau malaikat kenapa tidak diampuni? Karena dia menentang Allah. Beda dengan manusia. Manusia tidak pernah menentang Allah. Manusia jatuh dalam dosa karena iblis. Oleh tipu, oleh bujukan. Jadi gak pernah manusia melawan Allah. Sedangkan iblis, malaikat yang jatuh itu, melawan Allah. Oke, bagus juga itu. Itu jadi Pak ya. Bagus. Saya terima itu. Yang kedua, alasan yang kedua, karena manusia itu terbuat dari tanah, debu, daging. Tetapi malaikat itu adalah makhluk roh. Itu salah satu perbedaannya di situ.
Jadi itu saya menambahkan itu yang Tidak, Pak. klasifikasinya itu. Kalau seperti itu kita lari ke Nuh, Pak. Gimana? Itu ke Nuh. Ya, kalau lebih tinggi derajatnya malaikat sama manusia, kenapa manusia di zaman Nuh dimusnahkan? Hanya Nuh. Kenapa Nuh tidak dimusnahkan? Karena dia setia kepada Tuhan. Jika memang manusia lebih tinggi derajatnya sama malaikat, kenapa Tuhan memusnahkan manusia yang telah berbuat jahat? Jadi tidak ada ampun, Pak. Tetapi kan di dalam kisah Nuh, Pak, kisah Nuh itu kan manusia yang berdosa yang dimusnahkan, bukan orang yang benar yang dimusnahkan. Iya, Pak. Kalau Bapak kan tadi tanya derajatnya lebih tinggi mana. Kalau saya tidak bisa mengartikan mana yang paling tinggi derajatnya. Ya. Kalau kita tinggi derajatnya, ngapain kita minta bantuan malaikat? Minta kepada Tuhan supaya malaikat pelindung melindungi kita. Saya nggak bisa kategorikan mana yang lebih tinggi. Tapi kalau Bapak menilai ada yang lebih tinggi, contohnya manusia lebih tinggi, kenapa manusia dimusnahkan? Dalam arti lebih mulia lah, bukan arti manusia, kata gimana ya untuk mengerti. Oh, jadi lebih mulia mana manusia dengan malaikat? Ya kalau saya lebih dilihat dari boleh. Tunggu. Boleh. Giliran. Iya, ntar. Nah, boleh saya? Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi menurut saya ini ya, karena kita kan di dalam kejadian itu kan kita kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Bapa. Terus kita juga diajarkan dalam doa Bapa kami. Jadi antara Bapa dan anak itu posisinya sebenarnya hampir sama. Bagaimana kita dengan orang tua kita itu kan posisinya kan dalam apapun kan hampir mirip. Jadi menurut saya itu posisi manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Jadi bagaimana kita mengartikan itu, Yesus mengajarkan antara anak dan orang tua itu kan bisa dikatakan itu hubungan batinnya itu lebih dekat. Nah, ini menurut pendapat saya. Tapi ya kalau teman-teman ada ini ya silakan yang lain juga teman-teman. Terima kasih Pak telah mendukung saya. Silakan yang lain. Mungkin apakah kita fokus kepada siapa yang lebih tinggi, atau kita fokus kepada apa sih peran atau tugas malaikat, mengapa malaikat diciptakan, dan bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia. Karena malaikat sendiri juga kan dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan bagi manusia. Di situ masalahnya. Jadi kalau kalau kita mau mengukur siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, maka seolah-olah kita nanti membenturkan antara malaikat yang diciptakan dengan manusia yang diciptakan. Lebih bagus kita membahas sejauh mana peran malaikat ini dalam hidup orang percaya. Karena malaikat ini kan pelayan Allah yang ditugaskan Allah untuk mengerjakan kehendaknya, termasuk juga mendampingi, menolong, menyertai manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa pusat dari seluruh tujuan Allah di dalam penciptaan adalah manusia. Makanya manusia lah yang diberikan Allah kuasa untuk memelihara semesta ini kan. Maka dikatakan berkuasalah atas semuanya itu. Dan di dalam keberkuasaan manusia itu, maka malaikat juga diberikan untuk menyertai manusia. Makanya malaikat seringkali berbicara kepada manusia, khususnya para nabi, untuk menyampaikan kehendak Allah. Jadi kalau saya pribadi tidak fokus kepada manusia lebih tinggi atau malaikat lebih tinggi, bukan. Tetapi yang pasti bahwa malaikat itu juga menyembah kepada Yesus. Karena memang kalau kita mau 1 Korintus 15 ayat 27 itu, hanya satu yang tidak tunduk kepada Yesus, hanya Bapa itu. Tapi semuanya tunduk. Semuanya ada dalam kuasa Yesus. Bukan hanya manusia, bahkan kerajaan maut dan maut itu sendiri ada dalam tangan Yesus. Itu sih yang perlu dipahami ya. Gimana tanggapan teman-teman? So saya paham. Ya, jadi
Jangan samakan kita manusia ini sama Yesus. Kita ini manusia berdosa. Kita masih perlu pertolongan. Jadi kalau kita berbicara kemanusiaan Yesus kan memang manusia Yesus kan manusia yang kalau kita pakai ajaib, oke, pakai unik, Manusia oke. Allah, manusia ilahi. Iya. Kenapa begitu? Karena satu, dia kan tidak ada di sana benih biologis secara seksual dari manusia. Dia murni benar-benar dari Allah, karena dia adalah firman yang mengambil rupa manusia di dalam rahim Maria. Dan di dalam Yesus itulah seluruh kepenuhan kealahan atau karya Allah, semua janji Allah, semua tujuan Allah untuk semesta ini sudah ada di dalam Yesus. Maka dikatakan kan Yesus itu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Hakim yang adil, bahkan dia diberikan kuasa di bumi di surga. Dan itu nyata di dalam pribadi Yesus. Jadi sentral daripada hidup manusia ya Yesus. Di situ sih. Tetapi yang harus dipahami oleh orang-orang seberangnya, kalau malaikat sujud menyembah kepada Yesus, mengapa mereka protes lagi kita sujud menyembah kepada Yesus? Bahkan ada ayat yang mengatakan Yesus berkuasa untuk mengutus malaikatnya kan? Di mana ayatnya itu? Domba pernah sampaikan itu. Ada itu ada. Matius 24 ayat 31, ada yang bisa share kan? Ayat 30. Mulai ayat 30 aja bro. Matius 24 ayat 30, 31. Matius 24 ayat 30 dikatakan, pada waktu itu tampak anak manusia di langit. Ya jelas ya, anak manusia ini kan menunjuk kepada Yesus. Kalau kita melihat di kitab Wahyu, gelar yang paling banyak dipakai di dalam Alkitab untuk Yesus itu anak manusia loh. Kenapa menjadi anak manusia disebutkan gelarnya Yesus? Karena memang sejatinya Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan manusia, di mana manusia ini adalah pusat atau sentral dari seluruh ciptaan. Jadi ketika manusia ini dipulihkan oleh Tuhan, maka dengan sendirinya alam semesta pulih. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka alam semesta terhukum. Tetapi ketika manusia yang berdosa dipulihkan, maka semesta akan dipulihkan. Jadi makanya Yesus di dalam kitab Injil, bahkan di kitab Wahyu itu, seringkali memakai kata anak manusia. Jadi katakan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi memang seluruh kekuasaan ada. Kalau ayat ini nanti dibandingkan 1 Korintus pasal 15, hanya Bapa sendiri yang tidak dikuasai oleh Yesus. Jelas. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Artinya, Yesus berotoritas atas malaikat. Malaikat sangkakala yang dasar bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi ayat ini menegaskan bahwa malaikat tunduk kepada Yesus, taat kepada Yesus. Kalau sudah malaikat taat kepada Yesus, maka apalagi yang mau kita lakukan sebagai manusia? Kita sembahlah dia, Raja segala raja kita. Dia yang ilahi hadir dalam rupa manusia. Jadi ini dasar kekristenan untuk menyembah Yesus. Silakan teman-teman, Dev, tambahkan bro. Kalau aku jelas kalau itu udah mantap sih yang dijelaskan oleh Erben, udah jelas itu. Cuman yang saya tambahin dikit, dari sisi kemanusiaan itu dia itu untuk menyempurnakan kembali di mana manusia itu diciptakan seturut dengan gambarnya. Nah, akibat dosa maka gambar itu telah buram. Gitu loh. Nah, sebab itulah Sang Firman yang memiliki gambaran atau sumber gambar dari manusia itu nusul menjadi manusia untuk menyempurnakan kembali gimana gambar yang telah buram oleh karena dosa itu bisa dipulihkan. Makanya di dalam Rasul Paulus itu menyatakan di dalam Roma 8 mengatakan bahwa dialah gambar gitu loh. Ya kan? Barang siapa yang percaya, maka ia akan menjadi saudara-saudaranya. Dan ia sebagai anak sulung.
itu jelas itu. Itu dulu Le, kalau dari saya Le. Oke, jadi kalau kita lihat di Matius itu kan murid-muridnya kan bertanya, Guru, ajarilah kami berdoa. Nah, di situ kan Yesus berkata, inilah doa yang kalian ucapkan, Bapa kami yang di surga. Nah, kita kan juga berpikir, kenapa dibilang Bapa kami? Kenapa nggak dibilang Allah kami? Jadi, bagaimana secara logikanya antara Bapa dan anak? Berarti begitu dekatnya hubungan antara seorang ayah dan anak. Nah, itu pemikiran saya itu. Jadi, bagaimanapun posisi kita, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya menurut saya daripada malaikat. Karena posisi malaikat itu sebatas dia disuruh oleh Tuhan ya untuk ke manusia. Nah itu. Silakan teman-teman yang lain. Pak, saya boleh minta tolong sersin itu Itu ya pasal ayatnya Ibrani 2 sudah ayat. aku kasih di chat. Roma 8 ayat 20 Pak, Ibrani dulu boleh. Ibrani 2 ayat 5 dan 6. Ini siapa yang ini? Saya yang usul tadi tentang Ibrani 1 ayat 6. Tapi coba kita lihat. Mau komentari siapa, Pak? Enggak, ini tentang pembahasan tentang sebenarnya manusia yang mana yang dimaksud di dalam Ibrani 1 ayat 6 itu. Manusia seperti apa? Supaya jangan Maksudnya kita mau menyanggah atau menyerangkan ke siapa? Tadi kan ada jawaban kita lihat dari aja Pak poin Erben. yang kita lihat aja poin di dalam ayat yang saya tampilkan itu. Sebab saya kan mau menambah wawasan. Enggak, maksud saya begini, Bapak mau menyanggah Kenapa tadi saya dikit? gimana? Supaya saya tahu Saya mau tanya kenapa Saya memperkuat bahwa manusia agaknya lebih daripada malaikat. Kata lebih ini kan bisa lebih tinggi, bisa ke apa. Tapi kita lihat aja poin di dalam ayat ini. minta saya menampilkan ini berarti ayat itu tadi. Iya. Ini kan memperjelas tentang ayat 1, Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Nah, ini kelanjutannya di dalam Ibrani 2 ayat 5 dan 6. Kayaknya udah pernah berulang-ulang dibahas ini ya. Ibrani 2 ayat 5 6. Tadi yang tentang malaikat menyembah anak Allah sulung yang diutus ke dunia, tapi sekarang ini penjelasan tentang manusia yang mana di dalam anak sulung itu kan keilahian dan kemanusiaan. Nah, ayat Ibrani 2 ayat 6 itu menjelaskan tentang uraian keilahiankah yang dibahas atau kemanusiaannya. Itu maksud saya. Ya, silakan Pak dibaca teksnya. Bapak bisa kasih presentasikan apa yang Bapak pahami dari kedua ayat ini. Mungkin Bapak mau sempurnakan sampai satu perikop atau hanya khusus ambil 2 ayat aja, terpotong dong semua ini. Bagaimana? Ya, Bapak paham kalau ayat misalnya- sesudahnya? Hah? Iya, silakan kalau misalnya ada pendalaman, silakan saja. Tapi di sini intinya bahwa tentang malaikat dan tentang di dalam ayat 5 kan berbicara tentang malaikat. Nah, ayatnya yang ke-6 itu menyatakan tentang kemanusiaan itu. Jadi di sini antara manusia dan malaikat, saya lebih cenderung kepada bahwa manusia yang entah lebih mulia atau lebih tinggi atau lebih apa, yang jelas memang mereka memiliki tugas masing-masing yang kita tidak dapat remehkan tugas masing-masing. Tapi di sini ada satu kandungan makna yang mungkin yang belum terungkap, sehingga ada perbedaan antara malaikat dan manusia, sehingga saya mau artinya mendalami ayat ini. Siapa tahu bagi saya bisa mendapat makna dari mungkin pertanyaan saya atau ayat yang saya angkat ini yang menyatakan tentang kemanusiaan yang mana atau keilahian apa
Sehingga di dalam Ibrani ini menyatakan tentang malaikat dan manusia, tapi kalau di dalam Ibrani ini menyatakan tentang manusia itu. Bisa saya ikut jawab? Ini siapa? Perkenalkan diri boleh? Shalom, saya Boni, Pak. Kristen. Ya, kalau menurut saya, kalau di Ibrani 1 ayat 6, ini konteksnya berbicara mengenai anak Allah. Anak Allah di sini korelasinya atau konteksnya itu Yesus. Sedangkan kalau di Ibrani 2 ayat 6, itu bicara manusia biasa, Pak. Konteksnya itu manusia biasa. Kita lihat juga dari perikopnya, jelas sekali diterangkan di situ. Itu aja, Pak, kira-kira. Bisa dimengerti Pak Jordan? Bisa, tapi kan di sini Ibrani berapa ini? Ibrani pasal 2 ayat 5 dan 6. Ibrani 1:6 ya tadi. Sama 26. Ibrani 1:6 atau 26? 1:6, Pak. Wah, Bapak bilang tadi yang pertama Ibrani 1:6. Ah, Yang kedua 2 pasal 2 ayat 5 dan 6 dan selanjutnya itu. oh jadi Bapak lagi compare antara Ibrani pasal 1 ayat 6 dengan Ibrani pasal 2 ayat 5 dan 6. Yang Bapak nggak ngertinya di mananya gitu loh. Ini yang saya katakan tadi kan bahwa dalam hal tertentu ternyata manusia lebih daripada malaikat, Pak. Nah ini yang semoga ada yang bisa mencerahkan saya gitu. Di dalam ayatnya yang ke-7 itu begitu jelas tentang keberadaan manusia. Mungkin di dalam ayat-ayat yang belum saya baca, itu peran malaikat seperti apa, tetapi kalau di dalam pasal 2 ayat 5, 6, 7, yang betul Bapak katakan itu di dalam Ibrani 2 ayat 5, 6 dan seterusnya itu berbicara tentang manusia. Nah itu kalau di dalam ayat 7, ini begitu agak jelas sedikit. Silakan boleh tanggapi atau gimana menjelaskan atau gimana, silakan. Gimana Bro Kodek. Pak Kasih Jati. Oh ya, selamat malam Pak. 1001 malam. Ya, kalau menurut saya manusia itu posisinya lebih tinggi daripada malaikat. Dengan satu alasan bahwa kita adalah segambar dengan Allah. Jadi kita ini lebih tinggi gitu. Kira-kira itu aja jawabannya, Bro Kodek. Bisa diterima Pak Jordan? Anda manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Anda lebih tinggi dari malaikat. Bisa diterima? Iya. Justru sebenarnya saya sudah katakan ini, tapi kan yang lain mungkin apakah belum mengerti tentang posisi malaikat, tentang posisi manusia seperti apa. Makanya ini saya angkat ini. Iya. Kalau menurut ayat ini berarti memang kembali ke Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah ya. Oke. Pak Erben mau jelaskan. Jadi saya mau tahu dulu. Lanjut aja dulu. Saya mau tahu dulu. Jadi kalau menurut Pak, mana yang lebih tinggi, malaikat atau manusia? Jawabannya. Begini Pak Dili, maksud saya lebih ini kan bisa mengandung arti lebih tinggi, lebih mulia, lebih apa. Tapi kata lebih ini saya belum bisa fokuskan itu kepada lebih tinggi, lebih mulia, lebih kudus, lebih apa semua. Itu belum saya fokuskan. Tapi dengan menampilkan ayat-ayat yang saya tampilkan ini, saya katakan langsung detail aja Pak.
langsung detail aja supaya kita nggak terlalu buang-buang waktu terlalu banyak. Sebentar. Jadi kalau Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18, arahnya ini tidak berbicara apakah manusia lebih rendah atau malaikat lebih rendah, tidak. Tetapi ini berbicara tentang manusia yang hina, manusia yang berdosa, diindahkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus merendahkan diri bahkan menjadi lebih rendah dari malaikat dalam waktu yang singkat demi manusia dipulihkan. Itu konteksnya di sini. Kalau dibaca secara utuh seperti itu pengertiannya. Tetapi dia ayat 8, 9 itu kalau dibaca itu sangat jelas. Jadi kalau saya menarik begini ya, kita manusia ini orang berdosa loh. Tetapi Yesus datang diutus oleh Allah, firman-Nya menjadi manusia. Di dalam Yesus ini, di dalam seluruh karyanya, bahkan dia mau mati sampai lebih rendah dia untuk seketika daripada malaikat. Demi kita yang hina ini diangkat. Makanya saya katakan kehadiran Yesus itu kan memulihkan kita, mengangkat derajat kita, mengembalikan esensi kita kepada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Saya memahami seperti itu, kawan-kawan. Jadi bukan arahnya apakah manusia lebih rendah dari malaikat, bukan di situ. Tetapi berbicara Yesus mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Dari yang hina, yang berdosa, menjadi mulia di hadapan Tuhan karena Yesus. Itu aja. Silakan Bro David. Ya, di dalam Ibrani 1 ayat 6 itu sebenarnya itu berhubungan dengan ulangan 32 ayat 46 ulangan 32 ayat 43. Berdasarkan Targum Hasifim atau Septuagint, di sini dikatakan bersukacitalah di dalam Dia, hai sorga, dan biarlah semua malaikat Allah menyembah Dia. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan biarlah semua anak Allah menguatkan diri mereka di dalam Dia, karena Dia akan membalas darah anak-anaknya dan akan membalas dendam dan membalas keadilan kepada musuh-musuhnya, dan akan memberi upah kepada mereka yang memuji Dia, dan Tuhan akan membersihkan tanah. Nah, jadi berdasarkan Ibrani 1 ayat 6 itu sebenarnya itu merujuk kepada Yesua, itu anak tunggal Allah itu. Karena di dalam Septuaginta itu dikatakan bahwa biarlah semua malaikat Allah menyembah Dia. Itu di dalam Ulangan 32 ayat 43. Itu, dan itu pun saya setuju ya yang dikatakan Pak Sapa tadi itu, yang mengatakan itu konteksnya memang merujuk ke Yesus gitu loh. Sedangkan yang ke pasal yang kedua itu berbicara tentang lahiriah baru, manusia baru. Jadi manusia yang lama itu diperbarui menjadi manusia yang baru. Itu aja sih lah kalau aku lah. Iya. Jadi coba kita baca ya. Bisa ditunjukkan nggak bahasa Indonesia masa kini? Bro, bahasa Indonesia masa kini? Bisa. Bahasa Indonesia sehari-hari kalau nggak salah ya. Coba. Harusnya bahasa Indonesia sehari-hari. Iya, coba. Itu bahasanya lebih sederhana. Yes. Ini, coba ya, mulai ayat 5 aja ya. Saya baca ayat 5, mulai ayat 5. Mungkin kita simak bersama-sama. Tidak pernah Allah berkata begini kepada seorang malaikat pun, engkau adalah anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu. Tidak pernah pula Allah berkata begini mengenai malaikat yang manapun, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi pada saat Allah mengutus anaknya yang sulung ke dunia ini, Allah berkata, semua malaikat Allah wajib menyembah anak itu. Ini Ibrani pasal berapa ini bro? Pasal 1 ya? Ini pasal 2.
Pasal 2. Kok beda dengan apa yang kulihat di sini di bukunya. Pasal 2 ayat 5 coba. Ini dia di screen sekarang pasal 2 ayat. Ya. Jadi gini ya. Malaikat-malaikat tidak dapat kuasa dari Allah untuk memerintah dunia baru yang akan datang, yaitu dunia yang sedang kita bicarakan ini. Sebaliknya, pada suatu bagian di dalam Alkitab tertulis begini, manusia itu apa, ya Allah, sehingga engkau mau mengingatnya? Manusia hanya manusia saja, namun engkau memperhatikannya. Untuk waktu yang singkat, engkau menjadikan dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Engkau memberikan kepadanya kedudukan yang mulia dan kehormatan, serta menjadikan dia penguasa atas segala sesuatu. Nah, kalau dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia penguasa atas segala sesuatu, itu berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak di bawah kekuasaan manusia. Meskipun begitu, kita tidak melihat sekarang manusia berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi kita sudah melihat Yesus berkuasa. Ia dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat, supaya atas kebaikan hati Allah, ia dapat mati untuk seluruh umat manusia. Kita melihat dia sekarang diberikan kedudukan yang mulia dan terhormat, karena ia sudah menderita sampai mati. Memang sudah sepatutnya Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk maksudnya sendiri, membuat Yesus penyelamat yang sempurna melalui penderitaan. Dengan itu Allah dapat mengajak banyak orang untuk turut diagungkan bersama Yesus, sebab dialah pembuka jalan bagi mereka untuk bisa diselamatkan. Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, dan dia membersihkan serta mereka yang dibersihkan itu bersama-sama mempunyai satu Bapa. Mute dong. Ya, Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, dan dia yang membersihkan serta mereka yang dibersihkan itu sama-sama mempunyai satu Bapa. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengaku mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Yesus berkata kepada Allah, "Aku akan memberikan kepada saudara-saudaraku tentang engkau. Aku akan memuji engkau di dalam pertemuan mereka." Memang kalau pertanyaannya seperti tadi, mana lebih tinggi manusia atau malaikat? Dalam konteks, ya kalau menjawab pertanyaan itu, dalam konteks setelah manusia ditebus, dikembalikan kodratnya oleh Yesus kepada posisi yang tidak berdosa, seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, maka kita lihat bahwa manusia itu kembali menjadi pusat dari rencana Allah. Bukan malaikat pusat rencana Allah. Tapi kalau kita katakan apakah lebih tinggi, bisa dikatakan iya. Tetapi saya lebih menyoroti bukan kepada siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Walaupun itu penitik beratan saya. Tapi kalau harus dijawab siapa lebih tinggi, manusia setelah ditebus, dimerdekakan, dipulihkan oleh Yesus, maka manusia nanti tinggal di kerajaan surga yang tidak ada dosa itu. Saat itulah manusia lebih tinggi daripada malaikat. Karena tujuan Tuhan menciptakan alam semesta ini adalah pusatnya pada manusia. Seperti itu, karena aku lihat di sini ya. Jadi penegasannya di sini kalau bicara konsep keselamatan, makanya kalau bahasa Indonesia sehari-hari kan membuat judulnya ini pembuka jalan bagi manusia untuk diselamatkan. Itu judulnya dibuat. Jadi artinya di dalam Yesuslah derajat manusia yang berdosa dipulihkan. Itu ya. Di dalam Yesuslah manusia yang berdosa ini diangkat kembali kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kan konsep keselamatan di Kristen itu bukan hanya sekedar masuk surga ya. Jadi kalau kita hanya berpikir konsep ajaran keselamatan Alkitab itu hanya masuk surga, itu terlalu kecil. Tetapi konsep yang diajarkan Alkitab tentang keselamatan memulihkan manusia kembali kepada tujuan Allah sebelum manusia itu dalam dosa. Maka dikatakan oleh Yesus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya bahwa yang dipulihkan oleh Injil itu bukan hanya manusia, tapi semesta ini kelak akan dipulihkan oleh Injil. Dan Injil yang dipahami oleh Kristen itu bukan kitab ya. Jadi kalau ada orang Kristen menganggap Injil itu kitab, itu keliru. Injil itu adalah Yesus sendiri dengan segala karyanya, perbuatannya, janjinya. Kitab Injil ini adalah catatan para rasul tentang Injil. Jadi
orang Muslim seringkali gagal memahami apa beda Injil dengan kita. Injil nggak tahu. Makanya mereka selalu berpolemik. Nah, itu dulu dari saya. Kawan-kawan silakan memberikan tanggapan. Bisa itu ya, Le, ya. Bisa dikatakan manusia baru ya, Le, ya. Gitu. Iya. Di pasal betul. Mantap. Jadi gini, ketika manusia sudah dipulihkan oleh Yesus kembali kepada rencana Allah sebelum jatuh dalam dosa, maka derajat manusia dapat dikatakan lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan Tuhan atau diberikan Tuhan tugas justru untuk melindungi, menjaga malaikat. Walaupun dalam konteks, karena dikatakan kan manusia pun nanti hidup seperti malaikat juga kan. Artinya tidak dalam wujud tubuh yang binasa lagi, tidak dalam wujud tubuh daging kayak gini, tapi tubuh kemuliaan yang dimuliakan. Sejauh itu sih yang bisa saya pahami. Mungkin teman-teman silakanlah untuk menanggapi. Saya mau tambah lagi ini, Pak. Silakan yang lain kalau menganggap saya sesat atau gimana. Tapi ini sebagai tambahan untuk kita, bagaimana kita memahami tentang firman Allah. Saya betul atau tidak silakan ditanggapi, ataupun gimana cara kalian menanggapinya. Tapi ini yang perlu supaya kita wawasan kita lebih dalam. Ini ada satu sepertinya pernyataan atau ya apa saja. Silakan ditanggapi atau bagaimana bentuknya. Begini, bahwa tentang Injil ini yang kita sudah ketahui bahwa Injil itu adalah Yesus sendiri. Jadi di sini kita melihat peranan malaikat sebenarnya dia tidak memiliki sesuatu untuk hak atau untuk menyatakan tentang Injil itu. Dengan kata lain, malaikat itu tidak dapat memberitakan Injil. Jadi ini satu dilema, entah saudara mau katakan saya sesat atau bagaimana. Saya kurang nangkap, boleh diulangi nggak, Pak? Tunggu dulu. Ya, aku kurang nangkap. Pernyataan saya ini betul atau tidak, silakan. Kan kita punya pemahaman Alkitab, firman Allah itu masing-masing memiliki kadar iman ataupun pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, semoga di sini kita akan dapat sebuah pencerahan yang dimana perlu kita ketahui bahwa Injil itu tidak dapat diberikan oleh malaikat, tetapi Injil itu adalah Yesus sendiri dan Injil itu diberitakan oleh Yesus sendiri. Oke, silakan. Saya kurang mengerti, Pak, apa yang Bapak maksud. Ya, ini memang arti kata bahwa dapatkah seorang malaikat itu bisa memberitakan Injil? Memberitakan Injil kan kita pun memberitakan Injil, Pak. Iya. Jadi gini, Injil itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Malaikat itu kan memberitakan kedatangan Yesus. Berarti malaikat memberitakan Injil juga. Para rasul memberitakan Injil juga. Gini maksud saya, di dalam memberitakan Injil, dia cuma untuk menyatakan bahwa ada sebuah kabar gembira. Kabar gembira itu ada pada Yesus sendiri. Dan kan kita sudah ketahui bahwa di dalam mulut Yesus itu sudah ditaruh oleh Allah, yaitu firman, kuasa. Yang di dalam Yohanes 17 itu kan tentang kuasa yang sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Nah sekarang, apakah layak malaikat untuk memberitakan Injil itu? Kalau menyambung untuk berita-berita bahwa Yesus akan lahir, ya memang, tetapi dia itu bukan sedetail perkataan Yesus gitu, maksud saya tentang Injil itu. Bahasa Bapak mungkin terlalu tinggi, Pak. Buat saya kurang paham. Mungkin ada yang lain yang mau menjelaskan. Pak, saya boleh menambah. Shalom, Pak, saya boleh menambahi, Pak.
Yang resen aja dulu kayaknya ini. Tony Sula silakan bro. Resen dulu Bapak supaya tertib kita. Resen aja. Yang resen adalah Tony Sula. Mempersilakan. Oke. Coba kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, yang menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Mungkin bagian terakhir, penekanan pada bagian terakhir. Jadi rupanya ada hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat, tapi Tuhan tidak singkapkan kepada malaikat. Tuhan singkapkan itu kepada manusia. Jadi saya lihat ya memang manusia ada dalam posisi yang sedikit istimewa di dalam pemberitaan Injil. Ya, mungkin sementara saya itu boleh tanggapi lagi tentang Bapak tampil. Saya setuju sekali dengan Bapak tampilkan ayat ini. Sebenarnya itu sudah kelemahan saya untuk bertanya ini, tapi ketika Bapak tampilkan ini, saya sepertinya agak ada kekuatan. Terima kasih atas ayat ini. Yang menyatakan di sini bahwa sebenarnya ada rahasia yang Allah mau nyatakan, tetapi itu masih tertutup untuk malaikat itu sendiri. Jadi dapat dikatakan di dalam ayat ini, malaikat ini belum tahu, sebenarnya katakanlah cuma suruhan, tetapi tidak tahu makna suruhan itu apa. Sampai ayat ini muncul. Jadi ini menyatakan kekuatan Injil kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah inti-inti di dalam Injil itu sendiri, maksud rencana Allah itu sendiri. Malaikat aja sampai di dalam ayat ini sepertinya linglung. Tidak tahu, ingin mengetahui. Jadi dapat dikatakan bahwa Injil ini bukan oleh pekerjaan dari malaikat loh. Jadi kita tidak dapat menerima Injil itu dari pemberitaan dari malaikat. Tetapi dari Yesus itu sendiri dan perkataan itu sendiri. Silakan yang lain tanggapi atau gimana? Saya tanggapi Pak ya. Kalau Injil malaikat tidak bisa memberitakan Injil, lalu dia memberitakan apa Pak? Yesus anggap gini ya, Yesus raja. Yesus raja, malaikat pesuruhnya. Terus kita bawahannya rakyat jelata. Malaikat menyuruh untuk melayani manusia. Jadi tahapannya berapa kalau tingkat-tingkatan? Kita memang di Alkitab tidak ada tingkat-tingkat. Kita coba menafsir-nafsirkan ya Pak ya. Kalau malaikat aja menuntun supaya manusia mengenal Yesus, supaya dia diberi kekuatan, apakah dia tidak memberitakan Injil? Dengan keberadaan malaikat yang datang kepada manusia, khususnya orang Kristen, dia sudah memberitakan Injil. Kan ada malaikat, ada ini apa? Malaikat apa namanya yang mendampingi, malaikat mendamping. Banyak orang yang begitu, aku nggak pernah lihat malaikat sih Pak. Tetapi malaikat itu diperintah oleh Yesus. Nah kalau kita umpamanya lebih tinggi dari malaikat, jadi kita bisa nyuruh malaikat dong. Apakah malaikat bisa kita suruh? Nah, jadi kita menafsir di sini ya, karena nggak ada di Alkitab dikatakan malaikat lebih tinggi daripada manusia, manusia lebih tinggi daripada jin. Nggak ada. Nggak ada dikatakan tinggi-tinggi. Cuma kita berkuasa, roh kita lebih besar daripada roh jin, roh setan. Itu aja Pak. Berarti Pak Dom, mungkin kita lebih bagus kita fokuskan pembahasannya tentang apa sih posisi dan tugas malaikat ini diciptakan, dan apa sih tujuan Allah menciptakan manusia, dan bagaimana Allah memakai malaikat untuk menolong manusia juga kan? Karena malaikat juga dipakai untuk menjaga kita kan? Bukan kita yang menjaga malaikat. Jadi mungkin kalau kita tarik bahwa ini harus ada lebih tinggi, harus ada lebih rendah.
ya kita nanti jadi banyak pertanyaan. Tapi kalau saya lebih kepada pahamilah malaikat itu sebagai malaikat, pahami manusia sebagai manusia. Dengan demikian kita mengerti apa yang mau disampaikan oleh Alkitab. Tapi kalau kita mau paksakan harus ada yang lebih tinggi, ya data yang jelas tidak ada. Tetapi kalau kita mau baca tadi di Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 18, kalau mau harus dijawab siapa yang lebih tinggi lebih rendah, ya kelihatan seolah-olah bahwa manusia lebih tinggi. Tetapi kalau mau dipikir-pikir lagi, enggak juga. Nah, kembali kepada pribadi masing-masing aja. Tapi ada ini yang resen ini, silakan. Atau Domba mau ditanggapi lagi? Sudah rancu jadi. Oke, tapi silakan. Nanti kan di akhir zaman yang meniup sangkakala juga malaikat, bukan manusia. Justru manusia yang dibangkitkan saat sangkakala itu ditiup. Apakah kita mau katakan bahwa manusia yang dibangkitkan itu lebih tinggi daripada malaikat yang meniup sangkakala itu? Orang sangkakala mereka yang meniup. Jadi kalau kita mau tarik-tarik siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, ya kita jadi ya kesimpulan masing-masing lah. Tapi kalau saya tidak terfokus ke sana, selebih kepada apa sih tujuan Tuhan ciptakan malaikat, apa maksud Tuhan menciptakan manusia, ya kita pahami saja pada posisi masing-masing. Saya lebih ke situ aja. Kalau aku ditanya kayak gitu, nggak tahu. Iya. Saya mau lanjut ini. Saya setuju dengan Pak Erben. Sebenarnya saya tidak langsung mengatakan itu misalnya lebih tinggi. Jangan dulu mengatakan lebih tinggi, lebih rendah, lebih mulia. Saya katakan ini lebih dalam konteks apa dulu. Jadi dalam posisi malaikat itu kita tidak dapat katakan bahwa mereka lebih rendah dari kita. Tetapi dalam konteks tertentu itu kita lebih. Jadi yang lebih daripada manusia ini yang harus kita dalami. Yang di dalam kata Ibrani. Ya, Bapak mau sampaikan gini. Artinya Bapak mau sampaikan bahwa manusia punya kelebihan sendiri, malaikat punya kelebihan sendiri. Jadi nggak usah kita, itu aja. Kalau sudah gitu, menurut saya udah pas lah itu. Ya. Silakan. Yang lanjut lagi. Gini Pak, sebentar, ini ayat yang terakhir ini, di dalam yang ditampilkan oleh Pak siapa tadi itu, 1 Petrus 1 ayat 12. Di sini begitu jelas peranan malaikat tentang Injil itu. Jadi di sini mereka melayani manusia. Tetapi yang mereka layani itu dikatakan ayatnya yang terakhir. Saya tidak bisa share screen ya. Penekanan saya sebenarnya bisa. Kalau saya share screen itu lebih apa ya? Coba share screen. Lebih apa namanya? Kalau saya diberi kesempatan. Nama simbolnya F tapi kok jadi Jordan, Pak? Iya inilah. Ya, lalu kita yang untuk identitas harus apa jadi? Oh ya. Baik. Saya agaknya paham situ. Silakan saja. Ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-12. Ini poin-poin penekanan ya. Di sini kan di dalam kalimat pendahuluan di dalam ayat 12 dikatakan di sini memang malaikat melayani kepada mereka, telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi mereka melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang. Jadi di sini malaikat menjadi pelayan. Pelayan apa? Mungkin dalam konteks Injil juga. Tetapi ini yang perlu didalami ya. Di dalam kalimat selanjutnya teristimewa di kalimat terakhir ini ya saya yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Mereka melayani tetapi mereka tidak tahu apa isi pelayanan itu maksud saya. Boleh ditanggapi silakan, atau saya yang salah membaca ini menafsir atau berasumsi tentang ayat ini. Boleh kasih tanggapan? Membuan ya, silakan. Tapi udah resen belum? Ini saya dahulukan yang resen loh. Boni, lanjut. Ya, Boni dulu ya saya mau ingin menanggapi aja dengan Bapak tadi, Pak siapa ya tadi? Jordan. Pak Jordan ya. Pak Jordan tadi Pak Jordan mengatakan bahwa
Allah menaruh firman-Nya di mulut Yesus ya. Kemudian dikaitkan dengan bahwa di Yohanes dengan memberikan kuasa. Itu nggak tepat Pak kalau menurut saya Pak, karena firman itu Yesus sendiri yang berbicara, bukan Allah menaruh firman-Nya di dalam mulut Yesus gitu loh. Yesus sendiri yang berbicara, karena kenapa? Karena Yesus adalah sang firman itu sendiri gitu loh. Sedangkan kaitannya dengan tadi Bapak mengatakan bahwa kuasa-kuasanya, pengertiannya begini Pak. Allah memberikan kuasa di langit dan di bumi itu kepada Yesus. Bukan firman tapi kuasa. Kuasa ya kalau kita anggap sebagai power gitu loh. Itu aja tanggapan saya Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Tapi nanti saya tanggapi itu. Tapi saya membahas dulu tentang malaikat dan manusia. Tentang ayat ini ya sekarang tentang ayat ini Pak ya. Ini tentang ayat ini maksudnya Bapak gimana? Menyampaikan berita Injil kepada kamu. Kamu siapa nih Pak? Ya kepada manusia lah. Ya, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Maksudnya apa ini? Nah ini maksud saya, jadi apakah saya berasumsi salah, silakan dulu. Saya memberi kesempatan untuk maksudnya Bapak, tapi bagi saya, asumsi saya tuh. Saya menyatakan bahwa mereka melayani, tetapi isi di dalam pelayanan itu yang mereka tidak tahu loh. Itu maksud saya. Bukan Pak. Jadi malaikat ingin tahu, jadi begini. Jadi malaikat itu ingin tahu apa yang dikerjakan manusia untuk memberitakan Injil itu. Bukan malaikat ingin tahu berita Injil. Jadi malaikat ingin tahu apa yang dikerjakan kalian. Jadi Pak, kita baca lagi pelan-pelan ya. Menyampaikan berita Injil kepada kamu. Berarti aku memberitakan Injil kepada Bapak. Bapak ya. Bukan, janganlah 12, coba baca ayat 5 dong. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kamu ya kita ini, kalian. Orang-orang kamu itu siapa kamu di situ? Naik lagi ke ayat 1 itu. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus menerima percikan darahnya. Jadi ini jemaat yang ada di daerah Pontus, Galatia dan Kapadokia Asia Kecil. Jadi kata kamu itu di situ. Kamu itu orang-orang yang mendengarkan berita Injil itu. Iya. Jadi malaikat ingin tahu apa yang Rasul apa tadi nih? Rasul Petrus lakukan. Itu memberitakan kepada mereka di situ yang 12 itu dikaitkan dengan ayat 10 itu. Bukan malaikat yang ingin tahu berita Injil, bukan. Tapi malaikat ingin tahu Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang di mana ini? Kepada orang Galatia dan Iya. Itu harus dibaca ayat 10 sampai 11 itu. Keselamatan itu yang diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Kepada mereka, kepada para nabi itu, telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Artinya melayani orang-orang Pontus, Galatia, Kapadokia itu. Menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu. Jadi artinya di sini kan malaikat itu kan mendampingi manusia toh. Ya tentu apa yang sudah diajarkan para rasul itu ya harus diketahui malaikat itu. Karena malaikat itu kan disuruh Tuhan untuk mendampingi manusia. Jadi kembali lagi seperti tadi yang saya bilang, jangan kita tarik ini harus ada yang lebih tinggi lebih rendah. Kita posisikan aja mereka pada perannya, manusia pada perannya sebagai manusia, malaikat pada perannya sebagai malaikat. Karena Tuhan tidak menyuruh kita untuk siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Aku tak di situ sih posisinya. Oke, lanjutlah dulu kepada yang ini Resen. Selanjutnya David Gultom. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya boleh menanggapi untuk pertanyaannya,
Tadi kita udah buka Ibrani 2 ayat 7, bahwa di situ disampaikan engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Di sini kita bisa mengimplikasikan bahwa manusia dalam hal ini adalah lebih rendah daripada malaikat. Di sini kan memang Yesus mengambil rupa manusia dan dengan secara singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dalam kondisi kita masih dalam dunia ini, tentunya kita kalah kuasanya dibanding malaikat. Dari segi ketaatan, dari segi kemampuan kita, tentunya pengetahuan kita, malaikat lebih mengetahui daripada kita. Tapi kalau kita kembali ke 1 Korintus 6 ayat 3, bahwa di situ disampaikan bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Di sini disampaikan bahwa kita yang akan memerintah bersama dengan Hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kita akan menghakimi para malaikat-malaikat. Dalam kondisi ini berarti kita pada saat kita sudah masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan menjadi lebih tinggi dibanding malaikat. Sebentar, Itu aja mungkin malaikat yang dihakimi oleh orang percaya itu malaikat yang mana, bro? Karena kan ada 2 malaikat itu. Ada malaikat yang jatuh maksudnya. Nah, kalau malaikat yang jatuh dalam dosa wajar, bro. Tapi kalau malaikat yang nggak jatuh dalam dosa nggak mungkin kita hakimi, kan? Iya, betul. Itu. Tapi ini saya pendalaman dulu sebelum yang mengalih ke yang kesian. Gimana menurut, sebentar, saya cross dulu. Gimana menurut Bro David Gultom? Ya, betul. Kalau misalnya Oke. memang dibilang malaikat-malaikat adalah malaikat yang jatuh dalam Iya. malaikat yang jatuh ya. Iya, karena Kalau bisa dibilang malaikat-malaikat berarti kan malaikat dari surga pun juga tidak memiliki hal apapun yang bisa dihakimi dari dia karena dia tidak bersalah kan dalam hal ini. Iya, betul. Ya, Oke. Ya, setuju. Oke, silakan kembali ke moderator. Keret. Saya mau tambahkan ini. Gini Pak, di dalam 1 Petrus 1 ayat 12 itu dikatakan sebenarnya hal-hal apa yang ingin diketahui oleh malaikat itu, Pak? Apa yang ingin diketahui oleh malaikat? Seperti apa itu? Pekerjaan-pekerjaan para rasul. Ya, itu tentang Injil itu kan. Iya. Sebentar. Kalau dibaca ayat itu teliti, apa yang mau diketahui oleh malaikat itu, apa yang dikerjakan oleh para rasul, apa yang diberitakan para rasul, dan bagaimana kehidupan orang percaya, Pak. Jadi itu menegaskan memang bahwa malaikat itu pelindung manusia di situ. Maka dia perlu tahu apa yang dilakukan manusia. Gimana kira-kira Bro Don? Setuju? Oh iya, setuju. Itu. Jadi, ya namanya Pak malaikat itu kan dia harus tahu. Ibaratnya kalau malaikat disuruh untuk mendampingi orang-orang di gereja Pontus itu, dia nggak dampingi, dia kembali ibaratnya ke Tuhan, ke Bapa di surga. Bagaimana di sana umatku? Nggak laporan dia ya, diketok lagi ya kan? Jadi dia harus tahu, makanya mengawasi. Kalau dibaca di ayat kan malaikat itu kan pelindung kita. Makanya Musa pernah berkata, aku tidak mau hanya disertai malaikat, aku mau engkau menyertai aku, katanya kan. Jadi malaikat itu menyertai kita. Bahkan Yesus pun ketika disalib itu jangan pikir bahwa aku tidak bisa meminta Bapa mengutus malaikatnya untuk menyertai aku. Jadi ayat ini berbicara tentang kerja malaikat begitu. Iya, saya lebih fokus ke situ aja kita arahkan. Daripada kita fokus siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, data-datanya kan penuh tafsiran. Tapi kalau kita ingin menggali apa sih tugas malaikat, apa tugas kita, apa karya Allah melalui malaikat untuk kita, maka kita semakin diteguhkan. Tapi kalau kita fokus untuk mencari siapa lebih rendah, lebih tinggi, ya nanti kita, itulah itu dulu. Ya, lanjutkan ya. Tony Sula yang rasain dulu dah. Selesaiin dulu 2. Kalau tadi yang di mana? Di Ibrani ya, posisi seperti bicara posisi lebih rendah, lebih tinggi, ya itu mungkin dari sudut pandang dosa. Jadi kalau dalam posisi dosa, ya jelas lebih rendah dari malaikat. Sedangkan yang di 1 Petrus tadi, malaikat ini kita tahu kan makhluk roh. Tentu kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu kan ada pemberitaan Injil tentang Yesus yang memang masih misteri sejak zaman Nabi-Nabi. Jadi mereka memberitakan, tapi itu masih satu misteri. Bahkan ketika orang Majus dari timur datang,
mereka malah cari Yesus di rumah Herodes. Ya, karena pikirnya anak raja yang harus lahir di istana raja. Ya, tapi rupanya malaikat memberitakan kabar gembira yang lain kepada gembala-gembala di padang. Nah, jadi ya malaikat juga dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar tentang kelahiran Yesus. Nah, saya ingin kita buka satu ayat lagi di Galatia pasal 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Kalau kita baca sepintas di sini, kelihatan malaikat juga dikasih kesempatan untuk ya beritakan Injil seperti yang saat peristiwa kelahiran itu. Nah, jadi penyingkapan rahasia tentang Injil hanya diberikan oleh Yesus kepada orang-orang percaya, tapi tidak dinyatakan kepada malaikat. Nanti coba kita hubungkan 1 Galatia 8 ini dengan 1 Petrus tadi. Jadi, kenapa malaikat ingin tahu hal-hal tentang Injil? Karena penyingkapan tentang Injil baru hanya diberitakan kepada rasul-rasul, ke-12 rasul, oleh dorongan Roh Kudus. Jadi penyingkapan yang Tuhan berikan tentang berita Injil itu banyak disingkapkan oleh rasul-rasul. Begitu. Kita lihat Rasul Paulus seperti dia banyak akhirnya bisa membuktikan bahwa Yesus ini adalah Mesias, Yesus ini adalah Mesias. Hampir semua rasul setelah ya Yesus terangkat ke surga oleh tuntunan Roh Kudus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, silakan lanjutkan teman-teman yang lain. Yum, silakan Yum. Ya, oke. Jadi yang dikatakan sama Pak Erben itu sudah jelas ya. Cuma kebanyakan yang di Zoom sini ini kan orang debater semua ya. Jadi suatu saat misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Cuma saya ingin kita ini sebagai manusia yang sempurna, yaitu diberikan seperti yang apa yang ada di Alkitab. Jadilah engkau yang cerdik seperti ular, tapi hatimu setulus burung merpati. Jadi kalau menurut saya, tetap manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Pertimbangannya apa? Karena kita minta roh hikmat daripada Allah. Jadi, yang pertama, manusia itu memiliki rupa dan segambar dengan Allah. Itu sudah jelas, malaikat tidak memiliki itu. Terus kedua, malaikat tidak memiliki keturunan. Manusia dapat keturunan, cuma itu tidak begitu kuat. Nah, terus yang Pak Erben katakan tadi, masalah dosanya sudah ditebus ya. Itu bagi saya, kalau malaikatnya itu punya dosa, punya salah, dia tidak diampuni oleh Tuhan. Tetapi karena kasih Bapa, manusia berdosa, maka anaknya yang paling dicinta itu pun sampai dijadikan korban penebusan dosa. Oleh sebab itu, manusia ini tetap derajatnya lebih tinggi. Kalau andai kata terpaksa dapat pertanyaan dari pihak-pihak sebelah. Kira-kira itu aja. Mungkin kalau salah ya saya dikoreksi lah. Terima kasih. Ini coba dibuka 2 Petrus 2 ayat 10 dan 11. Jadi kalau aku melihat sih, dalam satu konteks tertentu, bisa dikatakan malaikat lebih tinggi. Apa? Kalau mau ditarik ke sana. Tapi dalam satu sisi, manusia lebih tinggi. Jadi, makanya saya katakan kembali saja kepada yang mau disampaikan. Jadi kita bukan menarik lebih tinggi atau lebih rendah. 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 11. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan para malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada mereka, daripada manusia.
tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Jadi di dalam ayat ini dikatakan malaikat-malaikat sendiri sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada mereka, daripada manusia-manusia di Sodom itu. Jadi bagaimana kita mensinkronkan ini? Ya dalam konteks tertentu manusia punya kelebihan diciptakan. Dalam konteks tertentu malaikat juga punya kelebihan. Apakah kelebihan kedua ciptaan ini mau kita harus memutuskan siapa lebih tinggi, apa lebih rendah? Ya, saya tidak bisa simpulkan. Ada situ. Silakan lanjut. Ada yang resen Mas itu? Shalom, selamat malam. Ya, kalau saya melihat data-data di Alkitab, memang malaikat itu lebih tinggi dari manusia. Ya, ada malaikat kudus yang kalau kita lihat yang berdiri di hadapan takhta Tuhan memuji siang dan malam. Jadi ada malaikat kudus, ada malaikat-malaikat lagi yang lain, itu yang di bawah itu. Nah itu yang kalau di Wahyu itu dia berbicara dengan Yohanes, dia bilang jangan menyembah aku pun seorang hamba sepertimu. Jadi di dalam hal pujian dan penyembahan, jadi malaikat itu memang tidak untuk disembah karena dia pun dijadikan Tuhan. Tetapi dalam posisi dia dijadikan Tuhan, posisinya lebih tinggi. Jadi ketika dia bilang jangan menyembah aku itu bukan berarti posisi dia itu lebih rendah dari manusia, tidak. Mereka berada pada posisi yang sama, yaitu sebagai hamba yang melayani Tuhan gitu. Tetapi ada malaikat kudus. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, itu yang tadi kita baca, ada malaikat Mikael, Gabriel dan sebagainya tuh. Jadi harus dilihat konteksnya yang tadi betul Pak Erben katakan, bahkan malaikat-malaikat ini pun dikatakan di dalam sidang ilahi ya. Nah, jadi itu beda. Oke, lanjut Pak. Jadi kalau aku punya pikiran gini, gampang-gampang aja pikiran. Bisakah manusia menyuruh malaikat? Atau bisakah malaikat menyuruh manusia? Yang menyuruh malaikat hanya Tuhan. Manusia nggak pernah menyuruh malaikat. Malaikat juga, setahu saya belum pernah nggak malaikat menyuruh manusia? Bisa lah, membimbing kan? Mendampingi ya. Iya, mendampingi kan? Jadi karena malaikat itu kan melakukan semua tugas sesuai dengan perintah daripada Bapa di surga kan, tapi bukan perintah baginda. Iya. Jadi makanya ya nggak usah lah kita tarik siapa lebih tinggi lebih rendah. Udah posisikan aja malaikat sebagai malaikat, manusia sebagai manusia. Dari tadi pandangan Kristen toh, mana pandangan Islam yang nggak ada? Kalau yang Islam Tapi gini bro, domba sama Pak Kasih Sejati. Kalau disuasanakan apologetik, apakah pernah ada malaikat yang selama 23 tahun menemani Nabi Rasul untuk menyampaikan wahyu? Ada nggak? Itu dengar-dengar sih ada di RT 6. Di RT 6 itu tetangga saya, tetangga kita. Iya. Katanya baru ini ya, malaikat juga setahu saya nggak pernah masuk ke tempat-tempat sunyi seperti di gua ya. Dan tidak pernah selalu menakutkan. Selalu malaikat itu membawa ketakutan, tapi takut takjub namanya. Bukan takut gemetaran atau jadi semacam kayak gimana gitu ya. Malaikat itu membuat orang takut, tetapi takut di situ artinya kekaguman dan kehormatan di situ, bukan ketakutan. Beda takut dengan ketakutan ya. Apalagi kalau seperti ada yang menjepit di leher ya, itu beda lagi ceritanya itu.